Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Cindy Ayuning Tias with NPM 2241180. In this video, I will explain about design process. Desain proses adalah suatu metode yang digunakan untuk merancang, memodelkan, dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien dan efektif. Hal ini melibatkan identifikasi masalah, analisis, dan perbaikan yang berkelanjutan. Identifikasi masalah. Kompleksitas proses. Memahami lapisan-lapisan proses untuk mengidentifikasi hambatan dan masalah. Analisis datanya, menganalisis data untuk menentukan akar penyebab masalah dalam proses bisnis. Feedback pengguna, mendengarkan umpan balik pengguna untuk memahami perspektif mereka terhadap proses yang ada. Selanjutnya, perancangan proses baru, yaitu dengan alur kerja efisien, merancang alur kerja yang efisien dan menggunakan teknologi yang memungkinkan otomatisasi. Yang kedua, untuk mengintegrasikan sistem yang berbeda untuk meningkatkan sinkronisasi dan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Berikut adalah implementasi dan pelatihan. Yang pertama, dengan rencana implementasi. Merancang rencana implementasi yang realistis dan berkelanjutan. Yang kedua, pelatihan tim, memberikan pelatihan kepada tim untuk mengadopsi proses baru dengan lancar. Yang ketiga, untuk pemantauan kinerja, memonitoring kinerja setelah mengimplementasikan untuk mengevaluasi hasil dan membuat penyesuaian. Manajemen perubahan. Itu meliputi komunikasi efektif, memastikan komunikasi terbuka dan jelas untuk mendorong penerimaan perubahan. Yang selanjutnya, keberlanjutan, menciptakan budaya organisasi yang mendukung perubahan berkelanjutan. Yang ketiga, resistensi perubahan, mengelola resistensi terhadap perubahan dengan empati dengan memahami yang mendalam. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama, KPI, indikator kinerja utama. Itu mengukur kinerja baru dengan KPI yang memadai untuk mengevaluasi keberhasilan. Feedback atau umpan balik pengguna, mengumpulkan umpan balik pengguna sepanjang implementasi untuk perbaikan lanjutan. Optimasi dan perbaikan. Yang pertama, dengan cara identifikasi potensi perbaikan, yaitu dengan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau inovasi lanjutan. Yang kedua, dengan pelaksanaan perubahan, menerapkan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik yang diperoleh. Yang ketiga, dengan iterasi proses, melakukan iterasi proses secara terus-menerus untuk tetap relevan dan efisien. Yang terakhir, peningkatan berkelanjutan dengan analisis data lanjutan, yaitu dengan memperdalam analisis data untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, dengan komunikasi proaktif, secara proaktif berkomunikasi dengan anggota tim dan pemangku kepentingan tentang pengembangan proses. Yang ketiga, dengan cara adopsi teknologi, mendukung adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi proses. Maybe that's all I can say in this video. I'll end it, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.